Pasien COVID-19 makin meningkat. Pemprov minta Pemda intensif gelar operasi justisi agar warga disiplin soal prokes. Pasien COVID-19 meningkat dan zona merah bertambah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh Pemda di wilayahnya intensif menggelar penegakan aturan protokol kesehatan melalui operasi justisi. Hal itu untuk mendorong masyarakat memiliki kesadaran bersama pentingnya protokol kesehatan 5M. Pelaksana harian Sekda Pemprov Jateng Prasetyo Ariwibowo mengatakan, kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan dukungan warga selalu taat protokol kesehatan. Pernyataan itu dikatakannya saat ditemui di kantor gubernuran baru-baru ini. Jadi penekanan Bapak Gubernur yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Sekda se-Jawa Tengah itu intinya adalah sebenarnya penekanan kasus. Untuk penanganan kasus khususnya untuk yang zona merah, kita minta kerjasama regional. Jadi intinya adalah sebenarnya kerjasama antar kabupaten yang berdekatan dalam wilayah regionalisasi yang ada. Sebenarnya daerah orange juga kita sarankan demikian karena antara orange dan merah sebetulnya sudah hampir sama indikatornya. Prasetyo menjelaskan penanganan COVID-19 dengan adanya varian Delta saat ini membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan memutus mata rantai penularannya. Sebab varian Delta penularannya cepat dan harus diantisipasi dari diri sendiri. Menurutnya di dalam surat edaran gubernur terbaru juga telah dijelaskan rambu-rambu atau batasan untuk wilayah dengan zona merah yang mengatur kegiatan sosial budaya masyarakat setempat selama pandemi. Intinya semua diatur lebih ketat untuk membatasi mobilitas warga dan kerumunan. Untuk yang daerah merah, kegiatan-kegiatan termasuk mulai dari hajatan, terus kemudian kegiatan kita yang lain yang sifatnya mengundang orang, kita batasi maksimal 50 orang. Untuk pernikahan misalnya maksimal 10 orang. Lebih lanjut, Prasetyo meminta kepada Pemkab, Pemkot se-Jateng melalui Satgas COVID-19 mengintensifkan penegakan protokol kesehatan dan penguatan testing, tracing, serta treatment kepada masyarakat, termasuk menambah kapasitas atau ketersediaan tempat isolasi di desa, kelurahan, dan kecamatan hingga kabupaten kota. Prasetyo menambahkan dalam upaya mengurangi mobilitas warga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengeluarkan surat edaran terbaru mengenai perpanjangan masa PPKM Mikro di wilayahnya hingga 28 Juni 2021. Sementara itu, sebagai upaya membatasi mobilitas warga, Polrestabes Kota Semarang menutup sejumlah ruas jalan di Kota Semarang sejak pekan kemarin hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini sebagai upaya mengingatkan warga agar jika tidak terlalu berkepentingan untuk tidak keluar rumah. Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, beberapa ruas jalan di Kota Semarang yang ditutup antara lain Jalan Lamper Tengah Raya, Jalan Supriyati dan Jalan Suratmo serta Jalan Prof. Sudarto atau Ngeserep. Menurut Irwan, jajarannya bersama Dinas Perhubungan Kota Semarang juga menutup akses jalan menuju Simpang 5 dan kawasan Kota Lama Semarang mulai 22 Juni 2021. Pernyataan itu dikatakan Kapolres Tabes kepada media di Mapolres Tabes Semarang Rabu 23 Juni lalu. Perlu kami jelaskan bahwa evaluasinya adalah walaupun sudah dilakukan penutupan jalan, walaupun sudah dilakukan pengumuman dan imbauan melalui peraturan wali kota, namun pada praktek operasionalnya ini melalui kesempatan ini kami minta bantuan support dari masyarakat. Pertimbangannya adalah saat ini sudah ribuan warga Kota Semarang yang saat ini terdampak COVID. Bor sudah kurang lebih 90%. Kapolres Tabes menambahkan upaya yang dilakukan dengan penutupan sejumlah ruas jalan itu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Sehingga ia berharap warga memiliki kesadaran bersama sebab dukungan warga sangat penting dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Apalagi perkembangan kasus terkini di Kota Semarang, sudah ribuan warga Kota Semarang yang saat ini terdampak COVID-19. Bahkan tingkat keterisian ruang tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 atau BOR sudah mencapai 90%. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.